Halo semuanya, di sini kami kelompok 19 izin melakukan presentasi terhadap tugas analisis data kategori di mana saya, Rizky Gunawan, dan Saya Cinta Priscilla Marani, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait tabel kontingensi sebelum kita lanjut ke dalam studi kasus. Tabel kontingensi itu sendiri merupakan tabel yang memuat sekaligus pengamatan acak berukuran N, di mana masing-masing pengamatan dikelompokkan berdasarkan kategori atau kelompok tertentu, terdiri dari dua atau lebih peubah kategori. Tabel kontingensi itu terdiri dari dua jenis, tabel kontingensi yang berukuran 2 kali 2 dan tabel kontingensi yang berukuran B kali K. Tabel kontingensi yang berukuran 2 kali 2 itu adalah tabel yang dimana kedua variabelnya memiliki dua peubah kategori pada masing-masing variabel. Contoh, variabel jenis kelamin memiliki dua peubah kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Selain itu, ada contoh variabel pendapat yang terdiri dari dua peubah kategori, yaitu setuju dan tidak setuju. Sedangkan tabel kontingensi yang berukuran B kali K adalah tabel kontingensi yang dimana kedua variabelnya memiliki ukuran dua atau lebih peubah kategori. Yang dimana contohnya seperti kita ketahui, jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang. Variabel jenis pekerjaan itu dapat terdiri lebih dari dua peubah kategori, seperti petani, pelayan, nelayan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait uji yang dapat digunakan pada tabel kontingensi 2 kali 2. Yang pertama itu ada uji chi-square. Uji chi-square sendiri terdiri dari beberapa persamaan statistik uji yang dapat kita gunakan. Persamaan statistik uji pertama yang dapat kita gunakan yaitu adalah chi-square hitung sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga P dan sigma J sama dengan 1 hingga Q untuk OIJ dikurang EIJ dikuadratkan dibagi dengan EIJ. Yang dimana EIJ itu sendiri adalah jumlah baris ke I dikali jumlah kolom ke J dibagi dengan jumlah keseluruhan. Sedangkan persamaan statistik uji yang kedua bagi chi-square adalah chi-square hitung sama dengan N besar dikali AD dikurang BC kuadrat dibagi dengan A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D. Sedangkan untuk persamaan statistik uji chi-square yang ketiga dapat digunakan sebagai alternatif apabila EIJ yang kita dapatkan itu kurang dari 5. Sehingga statistik uji yang kita dapatkan adalah chi-square hitung sama dengan N besar dikali mutlak dari AD dikurang BC dikurang dengan setengah dikali N dikuadratkan dibagi dengan A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D. Uji yang kedua yang dapat kita gunakan pada tabel kontingensi 2 kali 2 yaitu adalah uji exact Fisher yang dimana statistik ujinya itu adalah P hitung sama dengan A ditambah B di faktorial, dikali C ditambah D faktorial, dikali A ditambah C faktorial, dikali B ditambah D faktorial, dibagi A faktorial, dikali B faktorial, dikali C faktorial, dikali D faktorial, dikali N besar faktorial. Selanjutnya kita masuk uji yang dapat digunakan pada tabel kontingensi yang berukuran B kali K. Ujinya itu adalah uji chi-square, yang dimana persamaan statistik ujinya itu adalah chi-square hitung sama dengan N kecil dikali 1 per N10 dikali sigma J sama dengan 1 hingga K untuk N1J dikuadratkan dibagi N0J ditambah 1 per N20 dikali sigma J sama dengan 1 hingga K untuk N2J kuadrat dibagi N0J ditambah seterusnya hingga 1 per NB0 dikali sigma J sama dengan 1 hingga K untuk NBJ kuadrat dibagi N0J dikurang 1. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kasus yang telah kita kerjakan dan hal ini akan dibahas oleh teman saya Rizky Gunawan. baik di sini saya Rizky Gunawan akan melanjutkan tentang contoh kasus. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap nilai indeks prestasi kumulatif di program studi statistika, terutama untuk mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah analisis data kategorik. Melalui analisis yang mendalam terhadap data indeks prestasi kumulatif dari 61 mahasiswa dan mahasiswi, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah jenis kelamin
dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan studi. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat dua jenis uji, yaitu pada tabel kontingensi 2x2 dan pada tabel kontingensi B kali K. Pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan tentang tabel kontingensi 2x2. Pada tabel yang kali ini kami menggunakan data di mana data tersebut yaitu jenis kelamin yang berupa laki-laki dan perempuan dengan indeks prestasi kumulatif, di mana kategori IPK ini adalah lebih dari 3,5 dengan keterangan dengan pujian atau cum laude, dan kurang dari 3,5 dengan keterangan tidak dengan pujian atau tidak cum laude. Nah, pada uji ini sendiri terdapat 5 tahap yang perlu dilaksanakan. Pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis 0 yaitu indeks prestasi kumulatif dan jenis kelamin saling bebas atau tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap nilai indeks prestasi kumulatif. Dan hipotesis 1 yaitu indeks prestasi kumulatif dan jenis kelamin tidak saling bebas atau terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap nilai indeks prestasi kumulatif. Lalu tahap kedua yaitu untuk menentukan statistik ujinya. Nah, untuk tabel kontingensi 2x2 kami menggunakan satu uji yaitu chi-square, namun dengan menggunakan dua persamaan atau dua cara. Di mana cara pertama yaitu chi-square hitung adalah sigma I sama dengan 1 hingga P dan sigma J sama dengan 1 hingga Q. Untuk OIJ dikurang EIJ yang dikuadratkan per EIJ, di mana EIJ ini sendiri adalah jumlah baris ke I dikalikan dengan jumlah kolom ke J per jumlah keseluruhan. Dan pada cara kedua yaitu chi-square hitung sama dengan N besar dikali A D min BC yang dikuadratkan per A plus B dikali C plus D dikali A plus C dan dikali B plus D. Nah, pada tahap ketiga untuk daerah penolakan, yaitu kita harus menentukan daerah penolakan. Nah, pada kasus ini sendiri, daerah penolakannya yaitu H0 akan ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, di mana chi-square tabel ini menggunakan alfa 0,05 dan derajat bebas sama dengan 1, sehingga akan mendapatkan hasil di mana chi-square tabelnya ini adalah 3,841. Dan akan kita lanjutkan pada tahap keempat yaitu menghitung statistik uji. Pada statistik uji ini tentunya terdapat dua cara seperti yang sudah dijelaskan pada tahap kedua. Nah, untuk cara pertama yaitu kita pertama-tama akan menghitung nilai dari EIJ, di mana di sini yaitu E11 dengan menggunakan 9 plus 18 dikali 9 ditambah 8 per 61 yang akan menghasilkan nilai 7,52459. Lalu akan kita lanjutkan persamaan tersebut pada E12, E21, dan E22 yang akan menghasilkan nilai seperti untuk E12 yaitu 19,4754, E21 dengan bernilai 9,47541, dan E22 dengan nilai 24,5246. Nah, dari nilai EIJ yang 4 EIJ yang sudah kita dapatkan akan dimasukkan pada persamaan sigma I sama dengan 1 hingga 2 dikali sigma J sama dengan 1 hingga 2 OIJ dikurang EIJ dikuadratkan per EIJ yang akan menghasilkan nilai sebesar 0,715957. Lalu pada cara kedua untuk chi-square hitungnya yaitu menggunakan rumus atau persamaan 61 dikali 9 kali 26 dikurang 18 kali 8 yang dikuadratkan per 17 dikali 27 dikali 44 dikali 34 yang akan menghasilkan 0,71957. Dari kedua perhitungan didapat bahwa chi-square hitungnya itu senilai 0,71957, yang mana chi-square hitung ini lebih kecil dari chi-square tabel yaitu 3,841, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang berarti tidak cukup bukti
untuk mengatakan bahwa indeks prestasi kumulatif dan jenis kelamin ini bersifat tidak saling bebas. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan pada tabel kontingensi B kali K, di mana pada kasus ini kami menggunakan dua keterangan data, di mana itu jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, lalu indeks prestasi kumulatif dengan 4 kategori, yaitu lebih besar dari 3,5 dengan keterangan dengan pujian. Kategori kedua yaitu 3,01 hingga 3,5 dengan keterangan sangat memuaskan. Kategori ketiga 2,76 sampai 3 dengan keterangan memuaskan. Kategori keempat atau kategori terakhir yaitu 2 hingga 2,75 dengan keterangan cukup. Nah, lalu akan kita lanjutkan pada 5 tahap yang sama dengan tahap sebelumnya. Pada tahap pertama, kita akan menentukan hipotesis. Nah, hipotesis dari tabel kontingensi B kali K ini sebenarnya bisa disebut sama dengan contoh kasus yang tabel kontingensi 2 kali 2, sehingga tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut. Lalu pada tahap kedua yaitu statistik uji. Nah, pada statistik uji yang akan digunakan pada tabel kontingensi B kali K yaitu chi-square, di mana perhitungan atau persamaan untuk uji chi-square ini yaitu chi-square hitung sama dengan n kecil dikali 1 per n10 dikalikan sigma j sama dengan 1 hingga k untuk n1j kuadrat per n0j ditambah 1 per n20 dikali sigma j sama dengan 1 hingga k untuk n2j kuadrat per n0j ditambahkan sehingga 1 per n40 dikali sigma j sama dengan 1 hingga k untuk n4j kuadrat per n0j yang akan dikurang 1. Pada tahap ketiga yaitu menentukan daerah penolakan. H0 akan ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, di mana untuk chi-square tabel ini sendiri menggunakan alfa sebesar 0,05 dan derajat kebebasan sebesar 3. Hal ini menghasilkan chi-square tabel sebesar 7,81473. Lalu akan kita lanjutkan untuk menghitung statistik uji pada tahap keempat. Nah, untuk menghitung statistik uji ini, itu menggunakan rumus yang sama seperti tadi dengan nilai-nilai yang tertera pada layar di sini. Hasil ini akan menghasilkan di mana chi-square hitung sebesar 3,9579. Setelah kita mendapatkan nilai dari chi-square hitung, kita akan menarik kesimpulan, di mana chi-square hitung ini itu lebih kecil dari chi-square tabel. Dengan nilai 3,9579 itu lebih kecil dari 7,81473. Sehingga bisa ditarik kesimpulan tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang berarti tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa indeks prestasi kumulatif dan jenis kelamin bersifat tidak saling bebas. Maka kesimpulan secara keseluruhannya yaitu berdasarkan analisis pada tabel kontingensi 2 kali 2 dan tabel kontingensi B kali K, didapatkan kesimpulan yang sama yaitu tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah analisis data kategorik. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.